Oke, halo, perkenalkan nama saya Irsyad Fauzan Hanaf dari Prodi Informatika kelas A3203. Oke, halo halo perkenalkan, sama saya Daud Sulaiman. Saya dari Prodi Informatika juga, satu kelas juga dengan Mas Irsad ya. Oke, lanjut Mas. Sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan website kami dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman web 1. Mungkin langsung saja ya untuk penjelasannya. Yang pertama yakni untuk dokumentasi source code website kami terlebih dahulu. Oke, mungkin sebelum saya bahas source code-nya, saya coba jelasin website apa yang udah kita buat ya. Jadi untuk judul website kami ini adalah kode RISE. Nah, yang diambil dari kata kode dan rise yang artinya berdiri atau bangkit, di mana bertemakan edukasi yang menyediakan konten belajar coding ya, khususnya untuk HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, di sini kita udah ada dua tab ya, isinya pertama itu website kita yang di host di GitHub, dan kedua source code website kami ya. Di situ ada indeks HTML, susunannya ada learn sys HTML dan file-file HTML lainnya ya. Sesuai dengan homepage-nya, di situ ada home, ada learn HTML, learn JavaScript, dan learn CSS ya untuk halaman-halamannya. Jadi ada totalnya ada 4 halaman website. Nah, seluruh file HTML ini memiliki perannya masing-masing ya untuk menampilkan konten dari aset-aset pada folder. Halaman pertama yang akan tampil saat pertama kali kita mengunjungi website kami itu ada di panel home. Ya, oke, oke seperti itu ya. Jadi ketika pertama kali mengunjungi websitenya, pertama pertama kebuka itu halaman home ya. Nah, di halaman home ini juga cukup sederhana ya. Eh, Mungkin pertama kita ke source code index HTML terlebih dahulu ya. Oke, di sini karena cukup banyak ya jika dijelaskan, mungkin saya menjelaskan poin-poin penting utamanya aja. Di baris pertama di sini itu ada tag paling pertama ada doctype HTML. Nah, itu tuh untuk menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML versi 5 ya, yang paling baru. Lalu di bawahnya ada tag head. Ini di bawahnya tag head ini bagian untuk berisi informasi ya, seperti judul, dan ada link juga tuh ke style sheet CSS ya. Ada href css style.css. Nah, ini untuk kode desain CSS-nya ya, tampilan websitenya. Lalu selanjutnya ada bagian header, yakni untuk menampilkan judul situs dan navigasi ke halaman lain ya. Nah, itu uh, ada href indeks HTML dan HTML, dan itu buat ngasih link ke halaman HTML lain ya. Itu ada tulisannya. Terus selanjutnya ada tag section ya. Tag section ini untuk menampilkan konten utama website kita ya. Dan yang terakhir itu ada footer paling bawah itu. Nah, itu tampilan yang ini nih, di website kita ada apa isinya, informasi hak cipta ya. Itu buat urutan paling bawah itu desainnya itu kita pakai footer. Nah, selanjutnya untuk paling untuk ini ya, jelasin source code halaman HTML lainnya. Mungkin kurang lebih sama semua susunannya, paling yang membedakan itu kita ada di bagian sectionnya, yakni seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tag section yang digunakan untuk menampilkan konten website kami itu memudahkan kita untuk memberi ruang seperti kotak atau kolom ya. Dan ukurannya akan otomatis disesuaikan berdasarkan banyaknya susunan atau konten yang akan ditampilkan. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada bagian CSS ya, karena CSS ini yang mengatur properti desain websitenya. Mungkin dari Mas Daud ada yang mau nambahin ini gak terkait oh itu ada ini gak ya, file CSS-nya yang di Notepad? Ya, ada. Paling nambahin sedikit ya untuk yang halaman di Learn HTML ini ya.
Oke, kalau dari saya sendiri sih penjelasannya ya kurang lebih sama untuk isinya itu kan di mana ada head, ada body juga. Namun di sini kita ada menyisipkan suatu media ya, ada beberapa media dan juga form juga formulir HTML di mana nanti ketika kita mengisi nama dan email, terus kita ada klik kirim itu nanti akan masuk ke data gitu. Tapi karena ini bentuknya masih front end, kita belum bisa masuk ke datanya ya. Jadi ada tampilan formulir juga, terus kita bisa menyematkan media juga di sini, ada video dan audio gitu. Nah, untuk source-nya sendiri itu sudah ada ya, jadi kita tidak mengambil dari publik gitu, seperti itu. Mungkin kalau dari Mas Irsyad mau lanjut menjelaskan yang CSS-nya ya. Oke. Untuk CSS-nya sebentar. Oh, paling itu Mas coba apa ya? Tes ininya videonya sama audionya udah bisa apa enggak ya? Oh ya, running enggaknya ya. Ah, ah, Oke, kita coba. Ini yang video ya. iya. Yang video ini sih saya record sendiri ya buat pas lagi ngedevelop ininya websitenya. Nah itu nggak ada soundnya sih emang. Jadi buat ngetes aja ya. Ini berarti videonya udah jalan ya, udah bisa. Durasinya juga nggak terlalu besar biar nggak terlalu apa namanya berat ya websitenya. Terus ada audio juga itu uh, coba mas bisa gak? Running. Nanti bisa langsung coba dites aja ya. Kalau mau ngecek suaranya itu ada apa enggak. Oke mungkin selanjutnya di JavaScript ini itu aslinya saya sisipin juga eh, sebentar di bagian ada gak ya, di bagian script. Nah, bagian script itu yang di paling bawah. Nah, itu kalau kita pertama kali mengunjungi halaman JavaScript, harusnya sih ada tadi ya, ada notifikasi kayak halo selamat datang gitu ya. Cuman tadi kayaknya nggak muncul. Bisa lagi gak mas? Coba. Oh nggak ada ya notifikasinya. Udah ada. Hmm. Jadi itu aslinya kayak ada pop up gitu ya di atas. Jadi yang nampilin kayak halo selamat datang di JavaScript. Paling untuk script JavaScript ini nggak terlalu ini ya kompleks. Jadi kayak cukup ngasih alert ada notifikasi di mana memunculkan sebuah pop-up window. Eh, dan fungsi-fungsinya apa? Saya kalau misalnya mau nambahin fungsi JavaScript yang lain itu masih belum terlalu paham juga karena materi yang diberikan itu belum ada ya untuk JavaScript itu. Maksudnya belum belum terlalu banyak. Jadi kayak kalau nggak salah terakhir itu cuma CSS aja. Jadi saya cukup pakai elemen CSS. Untuk halaman Belum CSS ya. iya learn CSS. Nah, untuk di learn CSS itu kurang lebih sama ya komponennya kayak di learn HTML. Jadi itu yang membedakan itu hanya dari segi konten aja section ya. Karena ini kan website edukasi yang menjelaskan cara apa ya contoh-contoh kode-kode CSS seperti apa gitu ya. Ini nggak terlalu ini banget sih penjelasannya. Jadi kayak secara basic-basic aja. Tapi ini sudah memuat tag-tag yang pernah kita praktekkan waktu belajar ya di materi itu ada listnya. Nah ini kalau misalnya kita lihat juga ada kalau di website itu fontnya dia agak beda ya. Satu font biasa, Ya. satu lagi font seperti kayak coding. Nah itu kalau di website apa di source code kita pakai tag inim mana ya? Nih di ada di sini ya ada namanya precode. Jadi tag precode ini dia akan menampilkan fontnya itu jadi seperti desainnya kalau kita lagi buka notepad ya itu fontnya font kode seperti itu yaitu untuk membedakan ya itu salah satu contoh ini ya tag buat ngubah jenis font ya tapi itu khusus buat kode aja kalau misalkan code lain itu bisa kita masukin jenisnya ya di selebihnya sih di susunan CSS-nya tapi kurang lebih seperti seperti itu ya cukup sederhana aja. Mungkin itu saja ya dari demonstrasi website kita.
cukup sederhana, simple, tapi udah memuat semua sesuai dari materi. Oke, Oke, mungkin dari itu nambahin aja. juga sih, ini juga kan ada setelan bootstrap juga kita ya, bootstrap kita gitu. Jadi ketika kita full screen, kita bisa menyesuaikan si halamannya gitu. Jadi kita minimize, dia bisa menyesuaikan untuk halaman-halamannya gitu. Menyesuaikan dengan kondisi dari si tabnya itu sendiri gitu. Misalkan kita perkecil, ya seperti ini gitu tampilannya. Oke. Oke, mungkin Gitu. itu aja ya dari presentasi dari kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.